Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ari di Shift 2 Malam, tempat untuk bercerita kisah di luar nalar manusia. Apa kabar kalian para pejuang Shift Malam? Semoga hari-hari kalian dijauhkan dari segala keburukan ya. Di channel ini gue akan menceritakan banyak hal tentang kejadian atau cerita horor. Nah, buat kalian nih yang suka ngedengerin cerita-cerita horor, kalian gak usah ragu lagi nih, langsung aja subscribe dan aktifin juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel ini. Dan tentunya nih, asupan horor kalian juga akan tercukupi. Sekarang kita lagi ada di segmen baper, bacain pengalaman horor. Kali ini ada sebuah kisah nyata yang cukup serem di Twitter, yaitu berjudul Rumah Kuntilanak. Menurut gua, cerita ini bakal bikin kalian senam jantung. Kalian mungkin pernah baca cerita ini ditulis oleh akun yang bernama Agio R Saputra. Mau tahu gimana kisah lengkapnya? Kalian wajib banget nih simak video ini sampai habis dan jangan di skip biar kalian tahu dari awal sampai akhir jalan ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ceritanya bermulai dari sini. Semarang tahun 1960. Ayahnya Ajeng membeli sebuah rumah bersamaan dengan kelahirannya Ajeng beberapa bulan kemudian. Jadi bisa dibilang Ajeng tinggal di rumah itu sedari lahir. Sejak pertama kali ditempati, di pekarangan rumahnya itu udah ada 3 pohon, yaitu pohon sawo, pohon mangga, dan pohon bambu. Kenapa Ajeng harus menyebutkan 3 pohon itu? Karena nanti akan ada hubungannya dengan cerita ini. Ada sedikit cerita tentang kelahiran Ajeng yang kebetulan lahir di rumah itu. Kita akan sedikit flashback ke belakang. Ini adalah cerita dari orang tuanya Ajeng pas mau melahirkan Ajeng. Di bulan Juli 1960, waktu itu sekitar jam 1 malam, ibunya Ajeng ngebangunin bapaknya karena mau buang air kecil. Kebetulan letak kamar mandinya itu terpisah dari rumahnya yang berada di luar belakang rumah di dekat pepohonan itu. Dipapahlah ibunya menuju kamar mandi. Dan di pertengahan jalan, kemudian bapaknya Ajeng ini ngedengar ada suara anak ayam yang sumbernya itu dari arah dekat pepohonan itu. Sebenarnya cukup aneh ya, karena orang tuanya Ajeng ini sama sekali nggak pernah memelihara ayam. Tapi bapaknya nggak terlalu pedulin itu. Sampailah mereka di kamar mandi. Ketika ibunya lagi buang air, suara ayam itu masih kedengeran walaupun semakin samar. Dengan sedikit menerawang nih, bapaknya Ajeng ini ngeliat ke arah 3 pohonan yang gelap banget itu. Tapi semakin diamatin, itu tuh kayak ada sesuatu. Tepatnya di atas pohon mangga. Kayak ada putih-putih yang lagi duduk di rantingnya. Bapaknya yang takut langsung memalingkan wajahnya dan berdoa sebisanya. Tapi justru kedengar suara ketawa kuntilanak. Bapaknya ketakutan setengah mati. Tapi ketakutan itu langsung terpecah nih karena suara erangan dari ibunya Ajeng. Dari kamar mandi, ibunya Ajeng merasa kesakitan. Kayaknya ibunya Ajeng ini udah mau melahirkan. Di situ bapaknya Ajeng langsung menggendong ibunya ke kamar. Sementara suara cekikikan itu masih kedengar seakan mengikuti mereka sampai kamar. Di situ ibunya Ajeng juga ngedengar, tapi suasana udah terlalu panik. Sementara itu bapaknya Ajeng langsung mengambil sepeda nih untuk memanggil bidan. Karena jarak dari rumahnya ke bidan sekitar 3 kiloan lah. Kurang lebih 1 jam nih. Ibunya Ajeng ditinggal sendirian di rumah. Disitulah
terjadi pengalaman yang gak pernah bisa ibunya Ajeng lupain. Jadi di tengah menahan rasa sakitnya, dari balik jendela kamarnya nih, kedengar suara ketukan dan suara cekikikan. Ibunya yang ketakutan cuma bisa rebahan aja sambil berdoa dan memegang tasbih. Bukannya menghilang, tapi suara itu semakin menjadi-jadi seakan mengejek. Ibunya melihat ke arah jam, kira-kira hampir jam 2 dini hari. Suara itu masih tetap ada. Semakin lama, mulai timbul rasa marah nih dari dalam diri ibunya Ajeng. Dengan sekuat tenaga nih, beliau melempar tasbih yang dipegangnya itu ke arah jendela sambil ngomong kayak gini nih. Nek wani metu kowe. Sejenak suara itu berhenti dan seketika suasana malam itu menjadi hening. Tapi nih, tiba-tiba ada suara wanita dari balik jendela itu. Aku ora wedi. Suaranya agak serak dan diiringi suara tertawa khas kuntilanak. Dan gangguan itu pun hilang seketika. Beberapa saat kemudian, bapaknya Ajeng ini datanglah bersama ibu bidan. Alhamdulillah keesokan harinya, jam 7 pagi, Ajeng pun lahir dengan selamat. Beberapa hari setelah kelahiran Ajeng nih, para tetangga ini mulai berdatangan untuk menjenguk. Mereka cukup ramah dengan keluarga Ajeng yang masih tergolong warga baru. Mereka tuh kayak seneng banget tuh menyambut kelahirannya Ajeng. Usut punya usut, ternyata cuma Ajenglah satu-satunya bayi yang berhasil dilahirkan di rumah itu. Jadi singkatnya, kata para tetangga sekitar, rumahnya Ajeng itu punya semacam kutukan. Di mana gak ada satupun bayi yang berhasil lahir selamat kalau tinggal di rumah itu. Katanya rumah itu sempat 5 atau 6 kali berganti pemilik. Dan semua pemiliknya gak berhasil mempunyai anak. Ada aja tuh penyebabnya. Kalau gak keguguran ya meninggal setelah dilahirkan. Konon katanya itu disebabkan oleh sosok kuntilanak yang menghuni di area rumah. Tentu aja dengan kelahiran Ajeng mematahkan semua stigma negatif itu. Ajeng pun lahir dengan sehat di rumah itu. Beberapa bulan kemudian, pasca kelahiran Ajeng, katanya banyak kejadian aneh dan serem di rumah itu. Kayak ada suara tangisan wanita, bau-bau melati, suara ketawa cekikikan, suara ketukan pintu, suara anak ayam padahal gak mau melihara ayam, dan barang-barang yang suka berpindah tempat sendiri. Walau kejadian-kejadian aneh itu jarang dan gak setiap hari, tentunya itu cukup mengganggu keluarganya Ajeng. Kata ibunya Ajeng, dulu mereka sempat memanggil kiai untuk mengusir penunggu rumah itu. Tapi kenyataannya gangguan itu masih muncul lagi. Pernah di suatu ketika nih, waktu itu tengah malam, Ajeng ini kebangun dan menangis kenceng. Ibunya langsung bergegas untuk ngasih ASI, tapi Ajeng gak mau. Mulutnya Ajeng tuh kayak terus menghindar lah ketika dikasih ASI sama ibunya. Karena gak mau tenang, Ajeng pun digendong lah sama bapaknya. Ajeng ditimang-timang nih sambil berjalan-jalan keluar kamar. Tapi Ajeng masih terus aja nangis dan bahkan menjadi-jadi. Bersamaan dengan itu, ada suara ketukan pintu dari depan rumahnya. Kulon won. Bapaknya Ajeng pun bergegas nih buat ngebuka pintu. Tapi setelah pintu dibuka, ternyata gak ada siapa-siapa. Bapaknya pun menutup pintu itu lagi dan berjalan ke dalam rumah sambil nenangin Ajeng yang masih terus nangis. Tapi baru beberapa langkah, pintu itu ada yang mengetuknya lagi.
Sambil agak kesel nih, bapaknya itu berjalan cepet tuh dan langsung ngebuka pintunya lagi. Lagi-lagi, di luar gak ada siapa-siapa. Bapaknya Ajeng udah ngerasa makin ada yang gak beres. Tapi setelah bapaknya itu balik badan, kedenger suara dari arah atas. Apa? Goleki aku yo. Setelah bapaknya Ajeng nengok ke atas nih, dalam kondisi agak gelap di ruangan itu, terlihat sosok wanita berambut panjang yang menempel di sudut atas dinding. Wajahnya nggak begitu jelas, dan bapaknya Ajeng langsung lari ke arah kamar. Dan anehnya lagi, di situ Ajeng mulai berhenti menangis. Sambil dikasih ASI nih sama ibunya. Ibunya Ajeng terus nanya ke bapaknya yang kelihatan ketakutan banget. Tapi bapaknya Ajeng gak mau cerita tentang kejadian yang tadi beliau alami. Keesokan harinya, bapaknya Ajeng ini sakit demam dan gak masuk kerja. Barulah di situ bapaknya cerita ke ibunya Ajeng tentang kejadian semalam. Walaupun bapaknya Ajeng pengen banget dipindah rumah, tapi nyatanya mereka masih terus bertahan di rumah itu. Dan setelah kejadian itu, bapaknya Ajeng ngadu ke orang tuanya, yaitu neneknya Ajeng. Dan akhirnya neneknya Ajeng pun ikut tinggal di rumah itu untuk nemenin ibunya Ajeng. Kebetulan nih, neneknya Ajeng adalah seorang kejawen. Beliau itu orang yang pemberani sama hal-hal mistis. Sebenarnya neneknya Ajeng itu udah tahu tentang rumah itu, tapi beliau ini ibarat kentongan. Kalau nggak ditabu, nggak akan berbunyi. Bahkan sama anaknya sendiri. Seandainya bapaknya Ajeng ini nggak ngadu ke neneknya Ajeng, ya neneknya Ajeng bakal diem aja dan menganggap bapaknya Ajeng ini bisa ngatasin masalahnya sendiri. Setelah neneknya Ajeng tinggal di rumahnya, beliau melakukan tirakat untuk mencari tahu apa yang terjadi di rumah itu. Singkat cerita, dalam tirakatnya itu, neneknya Ajeng ditemui sosok kuntilanak yang katanya menghuni salah satu pohon di belakang rumahnya. Kuntilanak itu tapi nggak biasa. Wujudnya itu tinggi dan besar banget lah. Dan yang ngebuat orang tuanya khawatir adalah kuntilanak itu menginginkan Ajeng. Sosok itu ngomong gini nih ke neneknya Ajeng. Putumu tak ngomong ya. Ora iso, langkahono mayitku. Tentu aja, neneknya Ajeng gak mau dan sosok itu langsung dimarahi. Walaupun sebenarnya sosok itu mintanya secara sopan nih ke neneknya Ajeng. Tapi sosok kuntilanak itu malah takut dan menghilang. Sejak ada neneknya Ajeng, semua gangguan tentang kuntilanak itu udah gak ada lagi. Beberapa tahun berlalu, Ajeng pun mulai tumbuh dewasa. Tapi ada yang aneh, Ajeng gak pernah punya adik. Ibunya padahal udah beberapa kali hamil, tapi selalu keguguran sampai akhirnya ibunya pun steril. Waktu itu Ajeng sama sekali belum tahu tentang cerita ini. Mereka masih hidup bersama sang nenek. Tentu aja Ajeng adalah cucu kesayangannya. Walau emang beliau ini sosok yang galak, tapi mereka berdua deket banget. Saat itu beliau udah semakin sepuh dan mulai sering sakit-sakitan. Sampai terjadi satu malam yang akan merubah hidupnya Ajeng. Waktu itu neneknya lagi gak enak badan dan nyuruh Ajeng untuk tidur di kamarnya. Ajeng gak ada curiga sama sekali nih, karena dia emang udah biasa. Kalau neneknya sakit, Ajeng lah yang menemaninya. Waktu itu mereka tidur kayak biasa nih. Neneknya tidur di atas ranjang dan Ajeng menggelar kasur di bawah. Mereka pun tidur dengan nyenyak. Sampai Ajeng kebangun karena suara ketukan pintu. Jeng, Ajeng. Suaranya itu kayak suara ibunya Ajeng nih. Terus Ajeng bangun nih buat ngecek. Pas dia cek, ternyata gak ada siapa-siapa.
Ajeng terus nengok nih ke kanan sama ke kirinya dia. Kondisi sepi banget, gak ada orang. Terus Ajeng ngeliat ibunya jalan ke arah dapur. Pikir Ajeng, mungkin ibunya ini mau minta bantuan dia. Ajeng pun jalanlah ke dapur juga. Tapi pas sampai di dapur, ibunya Ajeng gak ada. Bahkan lampu di dapurnya pun mati. Terus tadi siapa yang jalan ke dapur? Saat itu Ajeng langsung buru-buru nih ke kamar ibunya. Dan benar aja, ibunya ternyata ada di kamarnya lagi tidur. Seketika itu juga nih, sekujur badannya Ajeng merinding. Dengan langkah yang terasa berat, Ajeng langsung menuju kamar neneknya lagi. Baru beberapa langkah, ada yang menepuk pundaknya Ajeng. Refleks, Ajeng ini langsung menoleh. Seketika itu juga, Ajeng terpaku. Walaupun suasana agak gelap, tapi Ajeng ini ngelihat jelas sosok berbaju putih yang tingginya itu menyentuh langit-langit atap rumahnya. Sosok itu kemudian agak menunduk dan berkata, Apa nduk? Goleki aku ya. Saiki wis ketemu. Hihihi. pikirannya Ajeng seketika ngeblank. Mau teriak pun gak bisa. Dan seketika itu, dia langsung pingsan. Saat bangun keesokan harinya, Ajeng ini langsung demam. Hampir 2 hari, Ajeng ini rasanya gak pengen ngomong karena dia selalu kebayang-bayang sama sosok itu. Tapi neneknya Ajeng ini kayaknya udah tahu nih apa yang terjadi. Akhirnya mereka pun berdua ngobrol lah. Ajeng nyeritain apa yang terjadi pada malam itu. Dan neneknya pun menceritakan semuanya. Sampai Ajeng pun tahu bahwa kuntilanak itu dulu waktu kecil sempat mau memomong Ajeng. Terus neneknya ngomong kayak gini nih ke Ajeng. Tenang saja, sekarang kamu sudah besar. Dia hanya suka dengan anak kecil. Kamu harus berani. Nenek ini sudah tua, tak kuat seperti dulu lagi. Hari pun berlalu, tapi yang Ajeng gak tahu itu adalah kata-kata terakhir dari neneknya. Karena sehari kemudian neneknya Ajeng jatuh sakit dan masuk rumah sakit. Dan 1 bulan kemudian, sang nenek meninggal dunia di usia hampir 90 tahun. Sepeninggal sang nenek, disitulah puncak kengerian terjadi. Sekitar 40 harian setelah kepergian sang nenek, mulai terjadi hal-hal aneh. Di suatu sore, bapak dan ibunya Ajeng ini berpamitan mau pergi sebentar ke rumah temannya. Ajeng yang masih di kamar cuma iya-iya aja lah. Sembari melangkah pergi, orang tua Ajeng ini berpesan untuk jangan lupa menutup pintu dan jendela rumah. Ajeng yang sedari tadi asik lagi membaca buku dan kerasa udah menjelang maghrib. Karena takut, dia mutusin buat pergi ke rumah tetangganya nih dan balik lagi kalau nanti bapak dan ibunya udah pulang. Tapi sebelum itu, Ajeng harus menutup pintu-pintu dan jendela rumahnya dulu. Di situ, Ajeng langsung buru-buru tuh nutup pintu belakang rumahnya dan jendela-jendela rumah. Pas Ajeng mau mengecek jendela di kamar ibunya, dia benar-benar kaget. Karena di situ, dia melihat ada ibunya lagi duduk di depan cermin. Raut wajahnya nggak begitu jelas nih, karena emang hari udah mulai petang. Di situ Ajeng gak jadi masuk. Dia langsung berpikir kalau itu bukan ibunya. Ajeng akhirnya berjalan perlahan mundur nih dan langsung lari ke rumah tetangganya. Singkat cerita, sekitar jam 8 malam, bapak dan ibunya datang buat ngejemput Ajeng. Ajeng emang sengaja gak mau nyeritain kejadian tadi ke orang tuanya. Karena Ajeng gak mau ngebuat mereka gelisah dan berpikir macam-macam. Ajeng ingat nih kata-kata dari neneknya kalau dia harus menjadi wanita yang kuat. Walaupun sebenarnya dia udah mulai gak betah nih tinggal di rumah itu. Selang beberapa saat kemudian, Ajeng mulai ngedengar suara anak ayam yang ngelilingin rumahnya. Agak aneh emang,
Karena keluarga Ajeng gak pernah memelihara ayam. Dia pun gak mau ambil pusing, dia langsung narik selimutnya dan tidur. Tapi di tengah malam, lagi-lagi Ajeng dibangunkan oleh suara ketukan dari pintu kamarnya. Ajeng coba diemin aja tuh. Tapi ketukan itu pindah ke arah jendela. Suaranya tuh jelas banget karena tepat ada di atas kepalanya Ajeng. Ajeng yang ketakutan ngumpet tuh di dalam selimut. Tapi di balik selimut, suara ketukan itu masih terus ada. Di situ Ajeng benar-benar gak bisa tidur lagi sampai kedenger suara pintu kamarnya yang terbuka sendiri. Dari balik selimut, Ajeng ngeliat kayak ada yang masuk ke kamarnya. Dia ngeliat kayak ada bayangan dan Ajeng langsung ngerasa kalau itu bukan bapak ataupun ibunya. Sosok itu terlihat semakin ngedeket. Ajeng yang takut langsung memejamkan matanya nih sambil berdoa sebisanya. Terus Ajeng ngerasa ada yang mengelus-ngelus badannya Ajeng. Walaupun masih dalam keadaan berselimut, tapi itu tuh kerasa banget elusan tangannya yang kasar. Ajeng sama sekali gak bisa bergerak. Keringetnya nih udah mulai bercucuran. Sambil terus berdoa, perlahan-lahan sosok dan elusan itu pun hilang. Ajeng coba buat nguatin dirinya untuk menyingkap selimutnya. Dan ketika ngebuka selimutnya, itu gak ada siapa-siapa. Tapi di situ pintu kamarnya perlahan tertutup sendiri. Dan disusul suara tertawa yang lirih. Suasana seketika menjadi hening. Ajeng coba bangkit nih dari tempat tidurnya buat mengunci pintunya. Tapi pas Ajeng jalan, seketika pintu itu kebuka dan kebanting keras. Saking kerasnya sampai ngebuat bapak dan ibunya Ajeng itu bangun. Dan gak berselang lama, bapaknya datang nih buat memeriksa ke kamar Ajeng dan nanya ada apa. Di situ Ajeng langsung nangis. Dan dia nyeritain yang dia alamin tadi. Malam itu pun Ajeng tidur sama bapak dan ibunya. Walaupun sebenarnya Ajeng gak bisa tidur sama sekali. Keesokan harinya, Ajeng langsung demam. Di situ akhirnya mereka semua saling bercerita. Karena setelah neneknya meninggal, mereka semua diganggu oleh sosok kuntilanak itu. Akhirnya bapak dan ibunya Ajeng berembuk nih untuk mencari solusi. Bapaknya Ajeng inget kalau almarhumah neneknya Ajeng ini punya seorang teman yang masih hidup. Teman sesama orang Kejawen juga. Akhirnya bapaknya Ajeng menemui orang itu. Namanya Eyang Jiwo. Singkat cerita, datanglah Eyang Jiwo ke rumahnya Ajeng. Beliau itu orangnya kalem, bahasanya krama inggil atau Jawa halus. Perawakannya juga ramping dan tatapannya sayu. Awalnya Ajeng sempat ragu karena karakternya itu beda banget sama neneknya Ajeng yang galak dan tatapannya tajam. Tapi ternyata Ajeng salah. Di situ Eyang Jiwo berkata kalau dulu almarhumah Mbak Suratmi atau neneknya Ajeng pernah bicara ke beliau kalau di rumahnya Ajeng itu ada penunggunya. Mereka pun akhirnya mengobrol tuh panjang lebar. Di tengah obrolan, Eyang Jiwo seketika memotong pembicaraan dan meminta air serta sapu lidi. Waktu itu masih siang. Setelah itu beliau mengajak mereka semua nih ke belakang rumahnya. Eyang Jiwo mulai menyapu di bawah 3 pohon itu. Bapaknya Ajeng mulai menggali tanah. Lumayan dalam lah seukuran lengan tangan orang dewasa. Dan kalian tahu apa yang ditemukan? Yaitu ada beberapa serit kutu yang jumlahnya ada 7 atau 8 buah. Dan ibunya Ajeng mulai inget nih, itu adalah serit beliau yang hilang. Dulu serit itu selalu ditaruh di samping bantalnya Ajeng ketika dia masih bayi, bersama gunting dan pisau kecil. Katanya untuk menolak bala. Tapi setiap hari, serit-serit itu selalu hilang nih.
Pas ibunya beli lagi, seritnya hilang lagi. Dan ketika ditaruh di samping bantal Ajeng, itu tuh bener-bener gak masuk akal. Kata Yang Jiwo, serit itu diambil oleh kuntilanak. Akhirnya dikumpulin lah semua serit, dan Yang Jiwo menyuruh bapaknya Ajeng untuk menggali tanahnya lebih dalam lagi. Dan ditemukan gumpalan rambut yang baunya itu udah busuk banget. Yang Jiwo terus ngambil rambut itu dan beliau bentangkan tuh. Di situ aneh banget, karena rambut itu panjangnya itu hampir 3 meter. Rambutnya agak gembel ya, dan baunya busuk. Rambut dan serit-serit itu kemudian diletakkan gitu aja nih sama Yang Jiwo. Habis itu beliau mengajak mereka semua masuk ke dalam rumahnya lagi. Sembari menunggu malam, Yang Jiwo terus bercerita tentang almarhumah neneknya Ajeng. Kata beliau, neneknya Ajeng itu sebenarnya bisa melakukan ini. Tapi dia nggak tega karena menurut kepercayaan Jawa, mereka juga punya kehidupan. Jadi menurut neneknya Ajeng, kalau kita dan mereka saling bersinggungan nih, lebih baik dijauhkan aja. Jadi yang selama ini neneknya Ajeng lakuin cuma menahan aja supaya kuntilanak itu nggak mengganggu. Tapi sepeninggal sang nenek, mungkin nggak ada lagi yang bisa menahan. Sehingga sosok itu kembali mengganggu keluarga mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Eyang Jiwo akan melakukan pemindahan. Tapi Eyang Jiwo ini gak sendirian. Beliau bersama Mas Panggih, keponakannya. Dan ritual dilakukan tepat di depan 3 pohon itu. Di situ udah ada bapaknya Ajeng, Eyang Jiwo, dan Mas Panggih. Sedangkan Ajeng dan ibunya disuruh menunggu di dalam rumah. Ajeng dan ibunya menunggu di dalam rumah kurang lebih 1-2 jam. Sampai mereka hampir ketiduran. Tapi sekitar jam 2 malam, mereka ngedenger suara tangisan dan rintihan wanita dari belakang rumahnya. Ajeng dan ibunya nih bergegas mengintip dari balik jendela dan terlihat ada kobaran api. Mas Panggih yang duduk bersimpuh menghadap ke arah Ajeng, sedangkan bapaknya serta Yang Jiwo yang bersila menghadap ke arah sebaliknya. Suara tangisan itu sepertinya keluar dari mulut Mas Panggih, tapi suaranya benar-benar kayak suara wanita. Mas Panggih ini kayaknya dijadiin tempat untuk mediumisasi. Terlihat Yang Jiwo lagi berdebat nih dengan sosok yang merasuki Mas Panggih itu. Ajeng dan ibunya yang mengintip dari balik jendela sengaja mematikan lampu kamarnya. Dan tiba-tiba, Mrene, kowe rosah intap-intip. kata itu keluar dari mulut Mas Panggih. Suaranya benar-benar kayak perempuan. Eyang Jiwo pun memanggil mereka berdua dan mereka segera keluar rumah dengan gugup dan setengah ketakutan. Di situ Eyang Jiwo menjelaskan bahwa itulah sosok yang selama ini mengganggu di rumah mereka. Tiba-tiba sosok itu memotong pembicaraan mereka. Kalianlah yang menggangguku. Perempuan sundul itu mengurungku selama 17 tahun. Perempuan yang dimaksud adalah neneknya Ajeng. Ajeng coba buat menatap mata Mas Panggih, tapi dia balik menatap Ajeng. Wajahnya Mas Panggih ini kelihatan jadi tua banget. Kantong matanya yang hitam dengan ludah yang terus keluar dari mulutnya. Sosok itu terus mau mengamuk nih, tapi Yang Jiwo langsung ngebakar 1 serit dan dia pun merintih kesakitan. Di situ Yang Jiwo mulai mengajak sosok itu berunding, yang intinya menyuruhnya untuk pindah dari rumahnya Ajeng. Tapi sosok itu nggak mau. Dia bilang kalau dia lebih dulu tinggal di rumahnya Ajeng. Yang Jiwo terus membakar seritnya 1 demi 1. Yang Jiwo terus ngebakar seritnya lagi sembari berunding. Sosok itu memohon ampun nih sambil kesakitan. Tapi dengan dingin Yang Jiwo ngomong kayak gini nih. Meh coro alus opo kasar.
sembari terus ngebakar serit itu satu demi satu. Sampai tinggal serit terakhir, dia pun menyerah ketika serit itu mau dibakar. Dan akhirnya sosok itu pun mau pindah nih dengan satu syarat. Dia mau bersama-sama dengan teman-temannya di satu sumur yang berada di bekas gudang vanili. Kebetulan gudang vanili itu berada di pojok desa, masih satu wilayah juga. Dan dia minta digendong oleh Yang Jiwo menuju ke sana. Syaratnya tuh aneh banget ya. Padahal badan Mas Panggi ini lumayan besar, tapi Yang Jiwo menyanggupi persyaratan itu. Dengan sebuah janji yang kurang lebih kayak gini. Aku akan menyimpan serit dan rambutmu dan akan kuwariskan ke anak cucuku. Jika kamu berulah lagi, aku akan membakar ini semua. Kalau aku nanti sudah mati, maka keturunankulah yang akan melakukannya. Dan sosok itu pun menganggukkan kepalanya. Dengan tergopoh-gopoh, Yang Jiwo menggendong kuntilanak yang berada dalam tubuh Mas Panggi. Mereka bertiga mengikuti dari belakang. Saat mereka keluar rumah, ternyata udah ada beberapa warga di depan rumahnya Ajeng. Mungkin warga ini ngedengar keributan lah. Mereka pun gak sempat buat ngejelasin kepada warga. Tapi warga pun sepertinya udah mulai paham. Mereka pun berjalan ngikutin Yang Jiwo yang menggendong Mas Panggi. Sebenarnya Ajeng ngerasa heran karena Yang Jiwo ini adalah kakek yang berumur 75 tahunan. Tapi beliau terlihat santai aja nih ngegendong Mas Panggi yang tubuhnya lebih besar. Bahkan beliau sesekali berlari kecil saat mengangkat Mas Panggi. Akhirnya sampailah mereka di sumur bekas gudang vanili itu. Eyang pun menurunkan Mas Panggi dan berkata, Wes tekan iki. Saiki kue bali. Sosok yang memasuki Mas Panggi itu diam sejenak dan kemudian menangis terseduh-seduh. Intinya sosok itu meminta maaf kepada keluarganya Ajeng. Dan dia ngejelasin satu hal, bahwa tentang kutukan kelahiran di rumah itu sebenarnya nggak ada. Intinya sosok kuntilanak itu emang suka nih sama bayi ataupun anak kecil. Tapi dia nggak punya kemampuan nih buat merenggutnya, apalagi buat ngerawatnya. Soal dulu sosok itu pernah bilang mau merawat Ajeng, itu sebenarnya cuma sebatas ungkapan aja. Akhirnya sosok itu pun berpamitan dan keluar dari badan Mas Panggi. Seketika itu juga Mas Panggi terkulai lemas dan memuntahkan cairan hitam. Mas Panggi juga sempat nggak sadarkan diri untuk beberapa saat. Mereka semua yang ada di situ tuh masih tercengang heran. Kata Yang Jiwo, ini emang nggak masuk di nalar, tapi inilah tanah Jawa. Setelah itu mereka semua pun pulang karena udah jam 4 pagi. Mereka semua ngopi bersama Eyang, Mas Panggi, dan beberapa warga. Di situ Eyang Jiwo bilang kalau ini semua udah selesai. Kuntilanak itu nggak akan mengganggu di rumah Ajeng lagi. Setelah kejadian itu, rumah Ajeng terasa lebih adem. Udah nggak ada lagi nih gangguan-gangguan di rumahnya. Beberapa tahun pun berlalu, Ajeng masih tinggal di rumah itu sampai menikah, punya anak, dan sekarang punya cucu. Rumah itu masih Ajeng tempatin sampai saat ini. Walaupun sampai sekarang, kadang ada orang yang masih menganggap rumah itu adalah rumah kuntilanak. Itulah cerita dari rumah kuntilanak. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata nih dalam penyampaiannya. Menurut kalian gimana nih sama ceritanya? Tulis di kolom komen ya. Menurut gua, cerita ini tuh punya sejarah yang cukup panjang. Dari saat Ajeng lahir sampai punya anak dan cucu, dia masih tinggal di rumah itu. Walaupun awalnya di rumah Ajeng ditinggali sama kuntilanak yang mengganggu keluarga mereka. Tapi akhirnya kuntilanak itu bisa pindah lah. Dan keluarga Ajeng bisa hidup lebih tenang di rumah tersebut. Buat kalian, gue saranin hati-hati ya kalau memilih tempat tinggal ataupun kontrakan lah. Seenggaknya kalian cari info dulu ke tetangga sekitaran atau kontrakan yang akan kalian tempatin.
Kalau sekiranya nggak ada hal-hal aneh, baru deh kalian tempatin. Dan yang paling penting nih, kita harus ngedeketin diri kita kepada Tuhan semesta alam, supaya kita semua senantiasa selalu dalam lindungannya. Oh ya, buat kalian yang punya cerita horor, yang pengen ceritanya gue bacain di sini, kalian bisa kirimin cerita kalian ke email atau bisa DM ke Instagram Shift 2 Malam. Linknya ada di deskripsi. Dan kalau teman-teman mau baca langsung cerita ini, kalian bisa langsung ke link yang gue taruh di deskripsi juga. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nih subscribe dan nyalain tombol notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan setiap kali Shift 2 Malam upload video terbaru. Sekian dari segmen Buffer kali ini. Ambil hal positifnya aja nih dan buang negatifnya. Jadiin pelajaran buat kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Semoga bisa menemani malam kalian. Gua Ari dan Shift 2 Malam undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.